Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'dah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai titik ini masih memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga sampai sekarang, sampai titik ini kita masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, kesempatan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardu. Terlebih kita bisa berjamaah bersama di masjid Baitur Rahmah ini. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya beliau yang kelak mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bertawasul kepada mu'alif kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Ila hadratil nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa syekh. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekilas mumpung teringat sebelum ke kitab, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus diajarkan kepada anak-anak kita kalau kita mampu, yaitu surat Fatihah. Kalau panjenengan bisa, kalau sedang ada kesempatan, ajarkanlah surat Fatihah kepada anak-anak kita, karena itu adalah ladang. Sebab apa? Fatihah itu adalah merupakan fardu dalam sholat 5 waktu, sehingga kalau kita mampu atau bisa mengajarkan paling tidak Fatihah kepada anak kita, itu adalah suatu amalan yang bagus, dan itu akan mengalir pada kita, karena ketika anak kita sholat pasti akan dibaca. Itu adalah amal jariyah. Makanya Ustadz TPQ, Ustazah TPQ itu jasanya sangat besar kepada anak-anak. Dan kalau memang beliau dengan hati ikhlas mengajar kepada anak-anak, insya Allah nanti akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengajarkan dari alif, ba sampai bisa membaca
Al-Quran, mengajarkan surat-suratan pendek mulai dari Qulhu dan sebagainya, terlebih adalah surat Fatihah yang menjadi Ummul Quran, yang mana menjadi fardu dalam salat, rukun dalam salat. Nah, mudah-mudahan kita bisa dan mampu untuk mengajarkan paling tidak Fatihah kepada anak-anak kita, sehingga itu bisa menjadikan amal baik kita yang akan mengalir terus-menerus dipergunakan oleh anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-saniyah. Wal maqalatu utai maqalah as-saniyah kang nomor loro. Maqalah yang kedua iku qala ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi, alaikum netepono sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan luweh para ulama, al-amilina tegese pira-pira wong kang ngerti agama, wastima'i kalamil hukama'i lan ngrungokake pangendikane ahli hikmah, para ahli hikmah, tegese al-alimina wong kang padha ngerti bizatillahi kelawan zate Allah ta'ala halal maha luhur sapa Allah, al-musaddiqina kang padha bener kabeh fi aqwalihim ing dalem pangendikane ulama wal hukama, wa af'alihim lan tingkah lakune ulama lan hukama. Jadi kita hendaklah kita berkumpul dengan ulama dan patuh pada ucapan hukama, karena Allah akan menghidupkan jiwa yang mati itu dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menumbuhkan padi atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya ada di bumi ini dengan air hujan. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat At-Tabrani kang wa fi riwayat At-Tabrani lan ing dalam riwayat Imam Tabrani an Abi Hunaifah jalisu padha lungguh sira kabeh al kubara ing pira-pira wong kang duweni pangkat mungguhe Allah, wasailu lan padha takonono sira kabeh al ulamaa ing para ulama, wa khalidu lan nyampurna sapa sira kabeh al hukamaa ing wong kang padha ahli hikmah. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya jalis lungguh sira al ulama ing pira-pira ulama, wa sahibil hukama ilan ngancano ing wong kang ahli hikmah, wa khalitul kubra ilan nyampuri wong kang duweni pangkat mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama itu adalah orang yang mengetahui ilmu agama, sedangkan kalau hukama
ahli hikmah itu adalah orang yang mengetahui zatnya Allah. Hikmah itu adalah suatu ilmu yang bermanfaat. Makanya hukama itu adalah orang yang ahli hikmah. Makanya berdasarkan hadis ini, hukama adalah ahli hikmah yang mengetahui zatnya Allah, senantiasa dalam kebenaran baik dalam ucapan maupun perbuatan. Adapun ulama adalah orang yang alim yang mengetahui atau yang mengamalkan ilmunya. Maka di situ maka kita berusaha untuk selalu dekat dengan para ulama, para kiai-kiai. Kiai itu yang sudah memang ahli ilmunya, sedangkan kita kan masih taraf santri yang mana ikut ataupun ingin memperoleh barakah dari para ulama, para kiai, Gus Atik, Pak Kiai Zuhri. Ya, kita harus lebih dekat kepada beliau-beliau karena beliau adalah orang-orang alim, orang-orang yang pandai, orang yang tahu pada ilmu Allah. Mudah-mudahan masjid kita ini bisa mendapatkan barokah karena kedatangan dari beliau-beliau yang dari pondok kiai dan kiai salaf dari Gus Atik Nurul Robani. Itu adalah putra mantu dari kiai putra dari Kiai Sururing putra nih. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau-beliau di masjid kita ini menambahkan barokah dan mudah-mudahan masjid kita menjadikan tambah makmur. Nah, di sini dijelaskan fa innal ulamaa, mangko temen setahune ulama iku salah satu aqsamin. Ulama itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 golongan. Yang pertama bi ahkamillahi, ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah. Tadi ulama. Wahum ashabul fatwa, mereka itu adalah orang yang bisa memberikan fatwa. Wal ulama'a, yang kedua ulama bidzatillahi faqat. Yang kedua adalah ulama yang mengetahui zatnya Allah saja, titik. Faqat itu hale beloko, titik, mengetahui zatnya Allah. Berarti lebih kepada tauhid mungkin. Wahum al-hukama, mereka itu adalah hukama, ahli hikmah. Fi madakhilihim, ing dalam panggonane pira-pira hukama iku tahdzibun utawi bersihaken li akhlaqi maring akhlak. Nah, ahli hikmah itu lebih ke zatnya Allah, ke akhlaknya. Makanya ahli hikmah itu biasanya mempunyai keistimewaan. Ahli hikmah itu biasanya mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, entah itu bisa ada orang yang bisa menyembuhkan orang dengan lantaran, artinya sesungguhnya Allah yang menyembuhkan, tapi lantaran dengan beliau yang soleh mungkin bisa. Nah, ini biasanya ahli hikmah ini adalah orang yang mempunyai keistimewaan. Wal ulama ulama bil qismaini kelawan warna wahum al-kubara'u, orang atau ulama yang ini yang ketiga, ulama yang mengetahui ilmu dan juga mengetahui zatnya Allah, itu namanya kubaro. Ulama yang alim dalam ilmu tapi juga
ma'rifat, artinya mengetahui kepada Allah. Ahli ma'rifat ya ahli agama, itu ya kubaro namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah lan utawi maqalah as-salisata kang nomor 3 iku an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini berarti qaulus sahabi, bukan hadis tapi qaulus sahabi, perkataan dari sahabat. Dan ini bisa kita lakukan karena dalam fikih ini juga termasuk bisa menjadikan dasar hukum selama tidak ada hadis ataupun Quran yang bertentangan dengan qaulus sahabi ini. Man utawi sapane wong iku dakhala mlebu sapa man, barang siapa masuk al-qabra ing kuburan, meninggal, bila zadin kelawan tanpa sangu, dengan tanpa membawa bekal. Ketika seseorang mati kok tidak ada bekal, minal amali, tegese saking amal as-salih kang bagus, tidak membawa bekal amal yang bagus. Faka'anna moko temen setu, fakana moko ono kaya sapa man ono iku rakiban numpak sapa man al-bahra ing laut, bila safinatin kelawan tanpa perahu. Berarti ya menyeberang lautan tanpa perahu, nyelam. Laut yang luas itu diselam lah, yang nggak tahu ujungnya di mana. Itu ibarat kita kalau meninggal kok tanpa membawa bekal. Makanya sebisa mungkin bekal apa yang dapat kita bawa? Ingkot apa? Ketika anak Adam meninggal dunia itu, maka putus hubungan. Idza matabnu adama inqata'a amaluh. Nah, putus hubungan. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah itu bisa berupa uang kita ketika kita sudah ataupun mampu dan kita memiliki kelebihan, kok mau untuk mentasarufkan untuk disedekah jariyahkan ke masjid dan sebagainya dan sebagainya. Masjid kan nanti masjid ketika dipakai lagi itu kan jariyah, selama masih dipakai itu maka akan menjadi jariyah. Nah, yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua waladin solihin, yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka ada hadis lain, ajarkanlah walau biharfin, ajarkanlah kepada orang lain walaupun hanya 1 huruf. Kita bisanya apa? Karena dakwah itu luas, semua bisa menjadi pendakwah, menjadi dai bisa, baik itu dakwah di medsos, yang penting mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada lebih dekat kepada Allah. Dakwah tidak harus dilakukan oleh para kiai, para ustadz, kita pun semuanya bisa menjadi dai,
sebagai pengajak kepada kebenaran. Nah, mari kita ajak semuanya kepada lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ula, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Lah, ini mendidik anak biar menjadi soleh, itu adalah tanggung jawab kita yang berat. Makanya kalau kita tidak bisa mendidik agama kepada anak, biasanya kan kalau anak sama orang tua lebih berani, makanya kita menitipkan kepada TPQ, madrasah diniyah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi kita harus ikut dalam, tidak hanya jor kelowor dititipkan saja tanpa ada perhatian dari kita, mudah-mudahan. Nah, monggo untuk anak-anak kita sebagai ladang ibadah kita nantinya, jangan sampai anak menjadi laknat bagi kita. Kita mau masuk surga nggak jadi karena anak kita, karena anak kita tidak dididik, apalagi tidak dididik oleh ilmu agama. Jangan sampai, karena anak itu bisa menarik orang tua masuk ke neraka, bisa mensyafaati orang tua masuk ke surga. Itu tergantung dari anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi karena nanti ada acara. Keterangan tadi fa yukhraqu tegese kerem sapa man hurufan kelawan kerem li ikhlasin ora selamat lahu kedua man ila biman kejaba kelawan wong yang kitukan nyelametake hu ing man. Nah, tadi ini penjelasan saja. Jadi orang tadi yang menyeberang lautan tanpa perahu itu akan tenggelam dan tidak akan selamat kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Kama qala, kaya ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu ora ana utawi mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit illa kal ghariki kejaba kaya wong kang kerem al maghusi kang jaluk tulung. Nah, ini jadi orang yang tidak selamat tadi bisa selamat kalau ada yang menyelamatkan. Jadi orang yang meninggal itu di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Mbah-mbah kita mungkin yang sudah meninggal di dalam kubur, saudara kita yang ada di dalam kubur sudah meninggal, itu seperti orang yang tenggelam dalam lautan, itu sedang meminta pertolongan. Ai at-talibu tegese wong kang golet li anna yuhasu karena yen to den tulungi sapa wong. Bagaimana menyelamatkan orang yang ada di dalam kubur? Ada dari tradisi-tradisi yang sudah ataupun kebiasaan yang sudah kita lakukan adalah mengirim doa kepada ahli kubur, mendoakan ahli-ahli kubur kita, mudah-mudahan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal maqalah utawi maqalah ar-rabi'atu kang nomor 4 iku an Umar radhiyallahu an, saking sahabat Umar radhiyallahu an. Nukil dan nukil ngani Syekh Abdul Mu'ti, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi kang bangsa Samlawi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya saat menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika kanjeng Nabi sapa kanjeng Nabi li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam, sif nyifatono sira li karo kanggo ingsun hasanati Umar ing kebagusane Umar. Faqala mongko ngendika sapa Jibril, laukanatil biharu, laukanat lan lamun ono apa al biharu segara ana iku midadan dadi mangsi, wasyajarulan wit iku aqlaman dadi pena, lama hasortu mongko ora bisa ngitung-ngitung ha ing kebagusane Umar. Jadi kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril untuk menghitung kebagusan daripada bagaimana kebaikan daripada sahabat Umar. Maka malaikat Jibril menjawab, seumpama segara laut itu sebagai mangsi dan pohon-pohonnya ada di bumi ini sebagai penanya, maka itu semua tidak akan bisa menghitung kebaikan daripada sahabat Umar. Perhatikan baiknya seperti apa. Faqala mongko ngendika sapa Jibril, sif nyifatono sapa sira li maring ingsun hasanati Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar. Nah ini bagaimana kalau Abu Bakar, kebaikannya Abu Bakar. Faqala mongko ngendika sapa Jibril, Umaru utawi Umar, sahabat Umar iku hasanatun baik, min hasanati Abi Bakrin saking kebagusane Abu Bakar. Jadi kalau kebaikannya Umar itu termasuk seperti kebaikannya Abu Bakar, berarti kan masih lebih banyak daripada Abu Bakar lah. Abu Bakar itu baik seperti apa? Wong sahabat Umar saja diibaratkan kebaikannya itu seperti kalau seumpama mangsi adalah lautan adalah sebagai mangsinya dan pepohonan adalah sebagai penanya, itu tidak bisa menghitung kebaikan Umar. Nah kebaikan Umar ini sebagian daripada seperti kebaikannya Abu Bakar, berarti Abu Bakar itu lebih baik lagi. Umar utawi Umar iku hasanun bagus, min hasanati Abi Bakar saking pira-pira kebagusannya Abu Bakar. Anid dunya saking bondo bil mali kelawan bondo, wa anil akhirati lan saking akhirat bisalihin kelawan wong kang sol, bisalihil a'mali kelawan bagusnya amal. Dari segi dunia yang dipertaruhkan oleh Abu Bakar untuk agama Islam, dan beliau juga termasuk orang yang soleh. Wal maqalatu utawi maqalah al khamisatu kang nomor 5 iku an Utsman saking Utsman radhiyallahu an.
Hamma, berhati akan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qalbi wa hammu. Hammud dunya, hammud dunya utawi merhatiaken dunya, perhatikan berkecimpung kepada dunia, iku zalamatun metengake fil qalbi ing dalam ati. Berkecimpung kepada duniawi itu akan menggelapkan hati. Wahamul akhirati, lan utawi merhatiaken akhirat, iku nurun madangi fil qalbi ing dalam ati. Loh, apakah kita harus meninggalkan dunia? Ya tidak, karena dunia juga bisa menjadikan balaghun, artinya sebagai wasilah, perantara. Maka ada hadis dari kanjeng Nabi, ikmal dunyaka ka'annaka tangishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khudan. Ikmal, beramalah kalian, ikmal beramalah kamu, li dunyaka untuk dunia kamu, ka'annaka seolah-olah kamu tangishu abadan, hidup selamanya. Tapi diimbangi wa'mal, dan beramalah kamu, li akhiratika untuk akhirat kamu, ka'annaka seolah-olah kamu tamutu ghadan akan meninggal besok. Urusan dunia, ayo kerja keras, seakan kita akan hidup selamanya. Itu akan membuat motivasi bagi kita untuk bekerja keras, karena itu merupakan kewajiban bagi, terutama untuk laki-laki, untuk kaum laki-laki. Tapi ini diimbangi biar tidak hubud dunya, wa'mal li akhiratika, beramalah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi ketika ada sesuatu yang baik yang dikerjakan, segera, karena belum tentu kita bisa menemui esok harinya. Tidak tahu kita akan besok akan masih hidup atau tidak. Jika imbang, dunia iya, akhirat juga iya, karena dengan dunia pun itu bisa menjadikan perjuangan, bisa untuk alat perjuangan. Allah itu akan senang kepada orang yang mukmin, yang kuat, atau orang yang Allah itu lebih cinta kepada orang yang kaya tapi dermawan. Karena kalau orang kaya atau dermawan bisa menyumrambai banyak orang. Orang tidak kaya, dermawan, bagus. Tapi Allah lebih suka ketika orang yang kaya itu dermawan. Itu bisa menyumrambai lebih banyak. Itu bisa bermanfaat kepada banyak orang. Mudah-mudahan ya sebisa kita, semampu kita untuk selalu beramal, untuk beramal soleh, berbuat baik, dan mudah-mudahan kita lebih dekat kepada Allah sebagai nanti kita
sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.